Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C13 akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait biologi radiasi. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Dan berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kami paparkan. Apa itu radiasi biologi? Radiasi biologi adalah istilah yang merujuk pada efek radiasi pengion pada makhluk hidup dan sistem kehidupan. Interaksi awal antara radiasi pengion dan materi dalam sistem biologis terjadi dalam 10⁻13 detik pertama setelah paparan, dan perubahannya menghasilkan modifikasi molekul biologis yang dapat menyebabkan perubahan pada sel dan organisme. Sel yang belum matang, belum berdiferensiasi dan aktif membelah, lebih sensitif terhadap radiasi dibandingkan sel yang sudah matang, berdiferensiasi, dan tidak aktif membelah, misalnya neuron. Sel-sel radiosensitif merespons paparan dengan menunjukkan beberapa efek dari paparan radiasi yang menyebabkan cedera atau kematian sel. Selanjutnya adalah kerusakan jaringan akibat radiasi. Yang pertama yaitu terkait mekanismenya. Radiasi berpengaruh pada sistem kehidupan melalui efek langsung dan tidak langsung. Ketika energi dari foton atau elektron sekunder mengionisasi makromolekul biologis, efek tersebut disebut sebagai efek langsung. Sebagai alternatif, sebuah foton dapat diserap oleh air dalam sebuah organisme dan akan mengionisasi beberapa molekul airnya. Ion-ion yang dihasilkan membentuk radikal bebas yang berinteraksi dan menghasilkan perubahan pada molekul-molekul biologis. Karena perubahan-perubahan perantara yang melibatkan molekul-molekul air diperlukan untuk mengubah molekul-molekul biologis, rangkaian peristiwa ini disebut sebagai efek tidak langsung. Selanjutnya adalah efek radiasi pada molekul biologis. Yang pertama yaitu adalah efek langsung atau direct effects. Pada efek langsung atau direct effects, molekul biologis akan mengabsorpsi energi ionisasi radiasi dan membentuk radikal bebas yang tidak stabil, yaitu atom atau molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan di orbital valensi. Radikal bebas cenderung muncul kurang dari 10 hingga 10 detik setelah berinteraksi dengan foton. Radikal bebas bersifat sangat reaktif dan memiliki waktu yang pendek dengan cepat berubah berbentuk menjadi konfigurasi stabil melalui disosiasi atau pemisahan atau cross-linking atau penggabungan dua molekul. Radikal bebas berperan dominan dalam menghasilkan perubahan molekuler pada molekul biologis. Molekul biologis RH, di mana R adalah molekul dan H adalah atom hidrogen, molekul yang telah diubah akan berbeda secara struktural maupun fungsional dari molekul aslinya, yaitu RH tadi, sehingga terjadi perubahan biologis pada organisme yang terpapar radiasi. Jumlah efek biologis paparan sinar X dan efek langsung yaitu sekitar 1/3. Selanjutnya adalah efek tidak langsung atau indirect effects. Air sendiri merupakan molekul yang dominan dalam sistem biologis, yaitu jumlahnya sekitar 70% pada tubuh, sehingga seringkali terlibat dalam interaksi antara foton sinar X dan molekul biologis. Serangkaian perubahan kimia kompleks terjadi dalam air setelah terpapar radiasi ionisasi. Efek tidak langsung sendiri merupakan efek di mana radikal bebas hidrogen dan hidroksil dihasilkan oleh aktivitas radiasi pada air, berinteraksi dengan molekul organik. Interaksi antara radikal bebas hidrogen dengan hidroksil dengan molekul organik akan menghasilkan pembentukan radikal bebas organik. Sekitar 2/3 kerusakan biologis yang disebabkan oleh radiasi berasal dari efek tidak langsung. Salah satunya adalah hilangnya molekul H2O. Selanjutnya adalah terkait perubahan DNA. Kerusakan pada DNA sel merupakan penyebab utama dari terjadinya kematian sel yang diinduksi oleh radiasi, mutasi genetik, serta pembentukan kanker atau karsinogenesis. Radiasi sendiri akan menghasilkan banyak jenis perubahan atau kerusakan DNA, di antaranya pemutusan single atau double strand DNA, cross-linking dari untai DNA dalam helix ke untai DNA lainnya atau ke protein, perubahan atau kehilangan basa DNA, serta gangguan pada ikatan hidrogen antara untai DNA. Selanjutnya adalah terkait perubahan DNA. Kerusakan pada DNA. Pemutusan untai tunggal atau single strand dan untai ganda atau double strand pada DNA sendiri merupakan hal yang paling penting dalam proses perubahan DNA. Sebagian besar pemutusan untai tunggal memiliki lebih sedikit konsekuensi biologis karena dapat mudah diperbaiki dengan untai kedua yang utuh yang digunakan sebagai template DNA. Selanjutnya saya geser dengan NIM 191 akan melanjutkan terkait efek deterministik dan stokastik. Efek deterministik dari radiasi merupakan efek yang dapat terlihat ketika paparan radiasi terhadap organ atau jaringan melebihi ambang tertentu. Tingkat keparahan perubahan ini sebanding dengan dosisnya. Jika paparan lebih besar, maka pembunuhan sel yang lebih besar. Pada dosis radiasi di bawah ambang, efek deterministik ini tidak akan terjadi. Sedangkan pada efek stokastik, terjadi karena disebabkan oleh kerusakan radiasi subletal pada DNA. Efek ini tidak memiliki ambang batas minimum. Setiap dosis radiasi memiliki potensi mengakibatkan timbulnya efek stokastik.
probabilitas timbulnya efek stokastik meningkat seiring dengan peningkatan dosis radiasi. Selanjutnya ada perbedaan efek deterministik dan efek stokastik. Penyebab efek deterministik yaitu kematian banyak sel, sedangkan efek stokastik kerusakan subplatal DNA. Pada dosis ambang batas, pada efek deterministik tergantung dosis, sedangkan efek stokastik tidak tergantung dosis. Hubungan keparahan efek klinis dengan dosis, efek deterministik ini semakin besar dosisnya, semakin parah efeknya, sedangkan efek stokastik, keparahan efek klinis tidak dipengaruhi dosis. Hubungan probabilitas efek dengan dosis, pada efek deterministik, probabilitas efek tidak tergantung pada dosis, sedangkan efek stokastik, semakin besar dosis yang diberikan, semakin besar kesempatan merasakan efeknya. Contoh pada efek deterministik, mukositis, katarak, sedangkan efek stokastik, kanker, dan heritable efek. Selanjutnya, efek deterministik pada sel, pada struktur intraseluler. Yang pertama adalah nukleus. Berbagai macam data radiologis menunjukkan bahwa nukleus jauh lebih radiosensitif dalam hal mematikan daripada sel sitoplasma, terutama dalam membelah sel. Lokasi sensitif di dalam nukleus adalah DNA di dalam kromosom. Selanjutnya yaitu aberasi kromosom. Kromosom berfungsi sebagai penanda yang berguna untuk cedera radiasi, dapat dengan mudah divisualisasikan dan dikuantifikasi. Penyimpangan kromosom pada sel yang diiridasi saat mitosis ketika DNA mengembun untuk membentuk kromosom. Pada gambar yang kiri menunjukkan tahapan siklus sel. Jika paparan radiasi terjadi setelah sintesis DNA pada fase S atau G2 akhir, hanya satu ulangan kromosom yang terpengaruh yang rusak. Namun, jika kerusakan yang disebabkan oleh radiasi terjadi sebelum DNA bereplikasi pada fase G1S awal, kerusakan terlihat sebagai kerusakan pada kedua lengan pada mitosis berikutnya. Sebagian besar kerusakan sederhana diperbaiki oleh proses biologis sehingga tidak dikenali. Gambar berikut mengilustrasikan beberapa bentuk umum penyimpangan kromosom yang diakibatkan oleh perbaikan yang salah. Pada gambar yang A yaitu pembentukan cincin, yang B yaitu disentrik. Kedua hal tersebut yaitu mematikan karena sel tidak dapat menyelesaikan mitosis. Sedangkan pada C yaitu translokasi, menghasilkan distribusi yang tidak merata bahan kromatin ke sel anak, dan mereka dapat mencegah penyelesaian mitosis berikutnya. Penyimpangan kromosom telah terdeteksi dalam limfosit darah tepi pasien yang terpapar prosedur diagnosis medis. Radiasi merusak sistem sel membelah dengan cepat, seperti kulit dan mukosa usus dan jaringan hematopoietik. Iradiasi populasi sel tersebut menyebabkan pengurangan ukuran jaringan yang diiradiasi sebagai akibat dari penundaan mitosis dan reproduksi kematian sel. 3 mekanisme kematian reproduksi adalah kerusakan DNA, efek pengamat, dan apoptosis. Selanjutnya masih terkait replikasi sel. Jadi, untuk kematian sel disebabkan oleh kerusakan DNA menyebabkan penyimpangan kromosom yang menyebabkan sel mati selama beberapa mitosis pertama setelah iradiasi. Laju replikasi sel di berbagai jaringan dan dengan tingkat kematian reproduksi menyumbang untuk radiosensitivitas jaringan yang berbeda. Ketika populasi yang lambat membelah sel diiradiasi, dosis yang lebih besar dan interval waktu yang lebih lama diperlukan untuk induksi efek deterministik daripada ketika sistem sel yang membelah dengan cepat terlibat. Di standar efek, yaitu ketika sel-sel yang rusak akibat radiasi melepaskan molekul lingkungan yang membunuh sel-sel di sekitarnya. Di standar efek ini dapat menyebabkan aberasi kromosom, mutasi gen, dan karsinogenesis. Apoptosis juga dikenal sebagai kematian sel terprogram. Terjadi selama embriogenesis normal. Sel-sel membulat menarik diri dari tetangga mereka dan membatalkan kromatin nuklir. Karakteristik pola ini berbeda dari nekrosis, dapat diinduksi oleh radiasi pada jaringan normal dan beberapa tumor. Apoptosis sangat umum terjadi pada jaringan hematopoietik dan limfoid. Pemulihan sel dari kerusakan DNA dan efek pengamat melibatkan perbaikan enzimatik dari kerusakan tunggal DNA. Karena ini perbaikan, dosis total yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai tingkat tertentu pembunuhan sel ketika beberapa fraksi digunakan, misalnya dalam radiasi terapi, daripada ketika dosis total yang sama diberikan dalam satu kali paparan. Kerusakan pada kedua untai DNA di tempat yang sama adalah biasanya mematikan bagi sel. Efek deterministik pada jaringan dan organ. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan modifying factor. Efek jangka pendek radiasi pada jaringan adalah efek yang terlihat pada hari atau minggu pertama setelah paparan. Efek jangka pendek ditentukan oleh sensitivitas sel parenkimnya. Ketika jaringan yang terus berproliferasi seperti sumsum tulang dan selaput lendir mulut diiradiasi dengan dosis sedang, maka sel-sel akan hilang, terutama karena kematian reproduksi dan apoptosis. Besarnya kehilangan sel bergantung pada kerusakan pada kumpulan sel induk dan laju proliferasi populasi sel. Jaringan yang terdiri dari sel-sel yang jarang atau tidak pernah membelah seperti neuron dan otot menunjukkan sedikit atau tidak ada hipoplasia akibat radiasi dalam jangka pendek. Radiosensitivitas berbagai jaringan dan organ relatif. Efek deterministik jangka panjang dari radiasi
ialah efek yang terlihat setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah paparan. Efek ini adalah hilangnya sel parenkim dan penggantinya dengan jaringan ikat fibrosa. Perubahan ini disebabkan oleh kematian reproduksi sel yang bereplikasi dan kerusakan pada pembuluh darah halus. Kerusakannya pada kapiler menyebabkan penyempitan dan akhirnya hilangnya lumen pembuluh darah. Hal ini mengganggu pengangkutan oksigen, nutrisi, dan produk limbah, serta mengakibatkan kematian semua jenis sel yang bergantung pada suplai pembuluh darah. Dengan demikian, sel parenkim yang membelah dan tidak membelah digantikan oleh jaringan ikat fibrosa, suatu fibroatrofi progresif pada jaringan yang terkena radiasi. Faktor selanjutnya adalah dosis, yang merupakan faktor penentu tingkat kerusakan deterministik yang bergantung pada dosis radiasi yang diterima suatu jaringan atau organ. Untuk laju dosis sendiri, ilustrasi dapat kita lihat pada video di samping. Dalam jangka waktu iradiasi yang panjang, dengan dosis yang sama tidak akan memberikan dampak yang separah iradiasi yang berjangka waktu singkat, atau yang dosisnya diterima dalam waktu yang langsung. Juga, dosis yang diterima pada suatu bagian tubuh tertentu tidak akan separah dosis yang terkena pada keseluruhan tubuh. Sensitivitas individual seperti usia juga memiliki risiko yang lebih tinggi, karena pada usia muda, pembagian sel sedang terjadi secara masif, juga rentang hidup usia muda cenderung lebih panjang, yang mana perpanjangan rentang hidup itu memberikan waktu pada sel kanker untuk dapat tercipta. Faktor selanjutnya adalah dosis, yang merupakan faktor penentu tingkat kerusakan deterministik yang bergantung pada dosis radiasi yang diterima suatu jaringan atau organ. Untuk laju dosis sendiri, ilustrasi dapat kita lihat pada video di samping. Dalam jangka waktu iradiasi yang panjang, dengan dosis yang sama tidak akan memberikan dampak yang separah iradiasi yang berjangka waktu singkat, atau yang dosisnya diterima dalam waktu yang langsung. Juga, dosis yang diterima pada suatu bagian tubuh tertentu tidak akan separah dosis yang terkena pada keseluruhan tubuh. Sensitivitas individual seperti usia juga memiliki risiko yang lebih tinggi, karena pada usia muda, pembagian modifying faktor yang selanjutnya ialah O2. Semakin besar kerusakan sel yang dialami dengan adanya oksigen terkait dengan peningkatan jumlah hidrogen peroksida dan radikal bebas hidroperoksil yang terbentuk. Selanjutnya ada LET atau transfer energi linear, di mana dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek biologis tertentu berkurang seiring dengan LET radiasi yang meningkat. Selanjutnya adalah efek deterministik pada seluruh tubuh yang dibagi menjadi 3, yaitu sindrom radiasi akut, efek radiasi pada embrio dan fetus, serta late effects. Sindrom radiasi akut adalah kumpulan tanda dan gejala yang dialami oleh individu setelah paparan singkat ke seluruh tubuh terhadap radiasi. Tabel di samping menunjukkan tentang sindrom radiasi akut dan manifestasinya tergantung dari dosis paparan. Pada dosis 1-2 Gray, manifestasi yang akan muncul adalah gejala prodromal. Pada dosis paparan 2-4 Gray, yang manifestasi yang akan muncul adalah gejala hematopoietik ringan. Pada dosis 4-7 Gray, manifestasi yang akan muncul adalah gejala hematopoietik berat. Pada dosis 7-15 Gray, manifestasi yang akan muncul adalah gejala gastrointestinal. Dan pada dosis 50 Gray, manifestasi yang akan muncul adalah gejala kardiovaskular dan sistem saraf pusat. Semakin tinggi dosis paparan, maka gejalanya akan semakin parah. Sejalan dengan tabel yang dijelaskan sebelumnya, untuk sindrom radiasi akut dibagi menjadi 5 sesuai dengan dosis paparan. Ada periode prodromal, periode laten, sindrom hematopoietik, sindrom gastrointestinal, dan sindrom kardiovaskular dan sistem saraf pusat. Yang pertama adalah periode prodromal. Seseorang dapat mengalami gejala awal periode prodromal sindrom radiasi akut seperti anoreksia, mual, muntah, diare, lemas, dan kelelahan dalam beberapa menit hingga beberapa jam pertama setelah terpapar iradiasi seluruh tubuh, kurang lebih sebesar 1,5 Gray. Semakin tinggi dosis, gejala akan semakin cepat timbul dan semakin parah. Yang kedua adalah periode laten yang muncul setelah reaksi prodromal di mana orang yang terpapar tidak menunjukkan gejala penyakit radiasi. Tingkat periode laten tergantung dari dosis, yang berlangsung selama beberapa jam atau hari setelah paparan supraletal sekitar lebih dari 5 Gray, hingga beberapa minggu setelah paparan sekitar 2 Gray. Yang ketiga adalah sindrom hematopoietik. Paparan seluruh tubuh sebesar 2-7 Gray menyebabkan cedera pada sel punca hematopoietik yang aktif di sumsum tulang dan limfa. Cedera pada sel punca menyebabkan penurunan jumlah sirkulasi granulosit, trombosit, dan eritrosit seperti pada gambar grafik di bawah. Dosis dalam kisaran ini menyebabkan penurunan cepat dalam jumlah sirkulasi granulosit, trombosit, dan eritrosit meskipun sel-sel tersebut resisten terhadap radiasi dan tidak bereplikasi. Kelangkaannya dalam darah tepi setelah iradiasi mencerminkan radiosensitivitas prekursornya. Granulosit akan mati dalam beberapa hari sedangkan sel darah merah akan berkurang perlahan-lahan. Tanda klinis sindrom hematopoietik meliputi infeksi dari limfopenia dan granulositopenia, perdarahan dari kehilangan trombosit, dan anemia dari penipisan eritrosit. Kematian yang diakibatkan oleh sindrom ini biasanya terjadi 10 hingga 30 hari setelah iradiasi.
Selanjutnya adalah sindrom gastrointestinal yang disebabkan oleh paparan seluruh tubuh sebesar 7 hingga 15 Gray. Paparan dalam kisaran ini menyebabkan kerusakan yang luas pada sistem gastrointestinal, menyebabkan cedera pada sel epitel basal yang berkembang biak dengan cepat dari fili usus, dan menyebabkan hilangnya lapisan epitel dengan cepat dari mukosa usus. Hal ini menyebabkan plasma dan elektrolit menurun, efisiensi penyerapan berkurang, serta terjadi ulcerasi lapisan mukosa dengan perdarahan ke dalam usus. Perubahan-perubahan ini menyebabkan terjadinya diare, dehidrasi, dan penurunan berat badan. Selain itu, bakteri usus endogen dapat menyerang permukaan yang gundul dan menghasilkan septikemia. Pada saat kerusakan yang berkembang biak pada saluran cerna sistem mencapai maksimum, efek depresi dari sumsum tulang akan mulai bermanifestasi. Hasilnya adalah penurunan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan penurunan efektivitas dari clotting mechanism. Yang terakhir adalah sindrom kardiovaskular dan sistem saraf pusat, dengan gejala yang paling banyak diakibatkan oleh kerusakan neuron dan pembuluh darah halus otak. Selain itu, gejala yang dapat muncul pada korban yaitu pingsan yang terjadi secara berkala, inkoordinasi, disorientasi, dan kejang-kejang sugestif karena kerusakan yang luas pada sistem saraf. Lalu ada juga nekrosis pada otot jantung, serta paparan yang lebih besar dari 50 Gray ini biasanya menyebabkan kematian dalam 1-2 hari. Selanjutnya adalah manajemen sindrom radiasi akut. Penggunaan antibiotik diindikasikan untuk jumlah granulosit yang menurun. Lalu yang kedua untuk penggunaan elektrolit untuk pengganti cairan yang hilang dapat digunakan seperlunya. Yang ketiga untuk transfusi darah lengkap dapat digunakan untuk mengatasi anemia. Dan yang terakhir untuk menghentikan pendarahan dapat menggunakan trombosit. Selanjutnya adalah efek radiasi pada embrio dan fetus. Embrio dan janin jauh lebih peka terhadap radiasi daripada orang dewasa karena sebagian besar sel embrionik tidak berdiferensiasi dan bermitosis dengan cepat. Paparan radiasi pada awal kehamilan, paparan 1 hingga 3 GY atau 3 Gray selama beberapa hari pertama setelah pembuahan dapat menyebabkan kematian embrio karena banyak dari embrio gagal berimplantasi di dinding rahim. Periode organogenesis terjadi 3-8 minggu setelah pembuahan. Kelainan umum anak yang terpapar radiasi pada awal kehamilan antara lain ada gangguan pertumbuhan, mikrosefali, retardasi mental, ukuran lahir yang kecil, katarak, serta kelainan bentuk genital dan mikroftalmia. Efek radiasi pada janin, masa sensitivitas maksimal otak adalah pada saat 8-15 minggu setelah pembuahan. Efek radiasinya bersifat deterministik dengan ambang batas 0,1 Gray. Periode organogenesis terjadi 3-8 minggu setelah pembuahan. Kelainan umum anak yang terpapar radiasi pada awal kehamilan antara lain ada gangguan pertumbuhan, mikrosefali, retardasi mental, ukuran lahir yang kecil, katarak, serta kelainan bentuk genital dan mikroftalmia. Efek radiasi pada janin, masa sensitivitas. Selanjutnya adalah risiko kanker dan leukemia. Radiasi meningkatkan risiko leukemia dan kanker lainnya pada individu yang terpapar dalam rahim. Embrio dan janin memiliki risiko karsiogenik sebesar 3 kali lipat dari orang dewasa. Selanjutnya adalah risiko kanker dan leukemia. Radiasi meningkatkan risiko leukemia dan kanker lainnya pada individu yang terpapar dalam rahim. Embrio dan janin memiliki risiko karsiogenik sebesar 3 kali lipat dari orang dewasa. Selanjutnya adalah risiko kanker dan leukemia. Radiasi meningkatkan risiko leukemia dan kanker lainnya pada individu yang terpapar dalam rahim. Embrio dan janin memiliki risiko karsiogenik sebesar 3 kali lipat dari orang dewasa. Selanjutnya adalah risiko kanker dan leukemia. Radiasi meningkatkan risiko leukemia dan kanker lainnya pada individu. Selanjutnya, efek deterministik pada seluruh tubuh terakhir, yaitu late effects. Banyak efek deterministik yang terjadi belakangan pada para penyintas dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ditinjau dari 3 bagian, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, katarak, serta pada masa hidup yang pendek. Bagian yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang terpapar pengeboman antara lain adalah berkurangnya tinggi badan, berat badan, dan juga perkembangan. Semakin muda usia individu pada saat terpapar, maka efek yang terlihat akan menjadi semakin jelas. Pada bagian yang kedua yaitu katarak, ambang batas untuk induksi katarak atau kekeruhan pada lensa mata yaitu sebesar 0,5 Gray. Meskipun paparan sinar X pada mata dari radiografi gigi cukup kecil, tetapi harus dihindari bila memungkinkan. Lalu pada bagian yang terakhir adalah masa hidup yang pendek. Orang yang selamat dari bom atom menunjukkan penurunan harapan hidup rata-rata dengan meningkatnya dosis radiasi. Pengurangan masa hidup berkisar 2 bulan sampai 2,6 tahun menurut kelompok dosis dengan rata-rata keseluruhan 4 bulan. Frekuensi penyakit jantung, stroke, dan penyakit non-kanker pada sistem pencernaan, pernapasan, dan hematopoietik yang dialami para penyintas meningkat. Jumlah kematian non-kanker sama dengan setengah dari jumlah kematian kanker pada korban bom atom. Seperti pada video di samping, efek stokastik karsidogenesis dapat terjadi karena kerusakan DNA oleh radiasi yang tidak mematikan sel. Hasil radiasi justru memodifikasi DNA yang meningkatkan prosentasi terbentuknya sel kanker. Pada efek stokastik kanker, probabilitas kerusakan dapat dipengaruhi oleh dosis, sedangkan keparahan kerusakan tidak terpengaruh oleh dosis. Seperti pada tabel di samping, kanker berdampak sama maupun dosis yang diterima berbeda. Yang dapat dipengaruhi ialah probabilitas terbentuknya sel kanker. Ada beberapa penyakit karsinogenik. Yang pertama, kanker tiroid, kanker esofageal, kanker otak dan sistem saraf, kanker kelenjar saliva, leukemia,
Dan keenam, kanker pada organ-organ lain, seperti kulit, paranasal sinus, dan bone marrow. Efek stokastik selanjutnya ialah efek heritable, atau efek yang diwariskan. Ialah perubahan yang terlihat pada keturunan individu yang terkena radiasi. Hal ini merupakan akibat rusaknya materi genetik sel reproduksi. Beberapa dasar mengenai dampak keturunan akibat radiasi ada pada kotak sebelah, yang berisi prinsip dasar genetika radiasi. Yang pertama, radiasi menyebabkan peningkatan frekuensi mutasi spontan dibandingkan menyebabkan mutasi baru. Yang kedua, frekuensi mutasi meningkat berbanding lurus dengan dosis, bahkan pada dosis yang sangat rendah, tanpa adanya bukti ambang batas. Yang ketiga, kebanyakan mutasi merugikan organisme. Selanjutnya, kecepatan dosis merupakan hal yang penting. Pada tingkat dosis rendah, frekuensi mutasi yang diinduksi sangatlah berkurang. Laki-laki lebih sensitif terhadap radiosensitif dibanding perempuan. Laju mutasi berkurang seiring dengan berkurangnya waktu antara paparan dan pembuahan meningkat. Paparan dalam level kecil, seperti yang ditemui dalam kedokteran gigi, tidak seberapa berpengaruh dibandingkan dampak utama ialah karsinogenesis. Selanjutnya adalah efek paparan radioterapi terhadap jaringan di rongga mulut. Efek yang dijelaskan pada bagian ini hanya diakibatkan oleh paparan terapeutik, bukan dari tingkat radiasi yang jauh lebih rendah yang biasanya digunakan untuk diagnostik. Di antaranya yaitu mukosa membran mulut, taste buds, kelenjar saliva, gigi, karies radiasi, tulang, serta muskulatur. Selanjutnya adalah pengaruh yang pertama yaitu mukosa membran mulut. Mendekati akhir minggu kedua radioterapi, membran mukosa mulai menunjukkan daerah-daerah kemerahan atau inflamasi yang disebut sebagai mukositis. Kemudian, ketika terapinya berlanjut, membran mukosa mulai terpisah dari jaringan ikat di bawahnya dengan pembentukan pseudomembran putih kekuningan, di mana lapisan epitelnya akan terkelupas. Kemudian, di akhir masa terapi, biasanya keadaan mukositis akan menjadi paling parah, sehingga muncul ketidaknyamanan yang sangat kuat dan konsumsi makanan akan menjadi sulit atau terganggu. Kemudian, setelah proses iradiasi selesai, mukosa akan mulai menjadi sembuh dan penyembuhan biasanya lengkap dan dalam waktu sekitar 2 bulan. Namun, membran mukosa kemudian menjadi atrofik, tipis, dan relatif asfaksuler. Taste bud pada lidah sendiri cenderung sensitif terhadap radiasi. Kemudian, dosis dalam rentang terapi menyebabkan degenerasi luas dari struktur histologis normal pada taste bud. Seringkali terjadi hilangnya kepekaan terhadap rasa atau pengecapan selama minggu kedua atau ketiga radioterapi yang mencakup 2/3 posterior lidah serta 1/3 anterior lidah. Kepekaan terhadap rasa atau pengecapan menurun 1000 kali hingga 10.000 kali selama proses radioterapi. Hal tersebut difaktori oleh perubahan dalam saliva yang akan berpotensi menimbulkan ketidakpekaan total pada lidah. Hilangnya pengecapan bersifat reversibel dengan kurun waktu pemulihannya selama 60 hingga 120 hari. Selanjutnya, pengaruh pada glandula saliva. Glandula saliva mayor biasanya cenderung terekspos radiasi sebesar 20 hingga 30 gray pada proses radioterapi untuk kanker pada rongga mulut atau orofaring. Komponen parenkim pada glandula saliva cenderung sensitif terhadap radiasi. Kelenjar parotis lebih sensitif daripada kelenjar submandibula atau sublingual. Pada dosis 60 gray dapat terjadi tidak adanya aliran saliva sama sekali, sehingga mulut menjadi kering atau mengalami serostomia dan sensitif. Akibatnya, menelan menjadi sulit dan akan menyakitkan bagi pasien. Selanjutnya, masih terkait glandula saliva. Volume saliva yang berkurang pada pasien radioterapi terjadi karena kelenjar ludah utama mengalami perubahan dari kondisi normal. Pada terapi radiasi, volume saliva pasien akan berkurang daripada normal. Sel serosa juga lebih sensitif terhadap radiasi dibandingkan dengan sel-sel mukosa, sehingga saliva residual akan menjadi lebih kental daripada saliva normal. Jika pada beberapa bagian dari kelenjar ludah utama dilakukan perawatan, kondisi mulut kering atau serostomia biasanya akan mereda dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Selanjutnya adalah pengaruh pada gigi. Anak yang menerima terapi radiasi rahang memiliki cacat pada gigi permanen seperti perkembangan akar yang terhambat, gigi kerdil, dan kegagalan pembentukan gigi. Paparan sebelum klasifikasi dapat menghancurkan tooth buds, sementara paparan setelah klasifikasi dapat menghambat diferensiasi sel, menyebabkan malformasi dan menahan pertumbuhan imun. Gigi yang disinari dengan pembentukan akar yang berubah akan tetap erupsi meskipun tidak berakar. Hal ini dapat terjadi karena paparan dapat menggugurkan pembentukan akar, sehingga gigi erupsi tanpa akar. Selanjutnya adalah pengaruh pada jaringan mulut, yaitu karies radiasi.
Radioterapi dapat memberikan dua efek, yaitu efek langsung dan efek tidak langsung terhadap jaringan mulut dan gigi. Efek langsung yang dapat diberikan dari radioterapi yaitu gigi dan jaringan mulut menjadi rentan terhadap kerusakan. Contohnya seperti pengelupasan enamel pada gigi insisal, kuspal, dan daerah serviks. Sementara itu, untuk efek tidak langsung yang diberikan dari radioterapi yaitu terpaparnya kelenjar ludah. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada kelenjar ludah dan air liur yang akan berakibat pada serostomia, pH mulut menurun, viskositas meningkat, dan perubahan flora. Hal ini dapat menyebabkan tiga hal. Yang pertama, ion kalsium menjadi rendah dan mengurangi remineralisasi yang akan berakibat pada karies radiasi. Yang kedua adalah tidak adanya pembersihan air liur normal. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi debris yang akan berakibat pada karies radiasi. Dan yang terakhir adalah bakteri Streptococcus mutans, Lactobacillus, dan Candida menjadi meningkat. Hal ini juga akan berakhir pada karies radiasi. Kerusakan pada gigi mulai terlihat pada dosis paparan di atas 30 Gray, sementara itu kerusakan pada gigi dapat menjadi terlihat semakin jelas pada dosis paparan di atas 60 Gray. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari karies radiasi. Yang pertama ada lesi superficial yang meluas menyerang permukaan bukal, klusal, permukaan insisal, dan palatal. Lalu ada lesi yang melibatkan sementum dan dentin di daerah servikal, berkembang di sekitar gigi mengakibatkan mahkota gigi hilang, dan ada lesi yang memberikan pigmentasi gerak pada seluruh mahkota dengan aus yang terlihat pada tepi insisal. Untuk mengurangi karies radiasi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah aplikasi harian gel natrium fluorida netral 1% topikal kental. Yang kedua, ada kombinasi antara prosedur gigi restoratif, kebersihan mulut yang baik, membatasi konsumsi diet kardiogenik, dan aplikasi topikal dari natrium fluorida. Dan yang ketiga adalah gigi dengan karies kotor atau keterlibatan periodontal lebih baik diekstraksi sebelum penyinaran. Selanjutnya adalah pengaruh pada tulang. Pengobatan kanker daerah mulut melibatkan penyinaran rahang bawah atau rahang atas. Kerusakan tulang dewasa disebabkan oleh radiasi pada pembuluh darah periosteum dan tulang kortikal. Radiasi pada tulang menghancurkan osteoblas dan osteoklas, menyebabkan atrofi embesteum. Lalu ada osteoradionekrosis. Osteoradionekrosis adalah komplikasi serius setelah penyinaran akibat penurunan vaskularisasi mandibular. Selanjutnya adalah faktor risiko dari osteoradionekrosis antara lain adalah meningkat saat radiasi di atas 60 Gray, sering terjadi pada mandibula, penyakit odontogenik atau periodontal, kebersihan mulut buruk, dan gigi palsu yang tidak pas. Selanjutnya ada komplikasi pasien osteoradionekrosis antara lain biasanya strabismus, kehilangan rasa, kesulitan menelan, dan serostomia. Yang terakhir, untuk meminimalisasi risiko osteoradionekrosis dapat dilakukan dengan mencabut gigi dengan karies luas atau periodontal buruk sebelum radiasi, serta meminimalkan risiko luka gigi palsu dengan menyesuaikan gigi tiruan. Yang terakhir ada pengaruh pada jaringan mulut, yaitu musculature atau otot otot. Radiasi menyebabkan kontraktur dan trismus pada otot pengunyahan, terutama pada otot musculus pterygoideus dan musculus masseter. Lalu pembatasan pembukaan mulut dapat dimulai 2 bulan post radioterapi dan berlanjut setelahnya. Dengan besarnya pembukaan ditingkatkan dengan program latihan. Yang terakhir ada pengaruh pada jaringan mulut, yaitu musculature atau otot otot. Radiasi menyebabkan kontraktur dan trismus pada otot pengunyahan, terutama pada otot